tuanya bilang, "Dok, anak saya misalnya sering jatuh-jatuh." Nah, itu katanya mau Ya, punya adik lagi, Dok. sering Sering jatuh mau punya adik lagi, Nggak tahu katanya beda tuh. tapi ya, Dok. Orang zaman dulu bilang begitu ya. Iya. Banyak orang masih menganggap bahwa anak itu adalah bentuk miniatur dari dewasa. Padahal ciri dari anak yang utama yang membedakan dengan Orang kelompok orang dewasa. dewasa adalah anak ini, anaknya lagi diare, oh ini mau bisa jalan. Nah, hal-hal itu kan sebetulnya sudah tidak tepat lah ya, gitu. Karena kasihan juga ya, kalau mau maju suatu aspek perkembangannya harus sakit Sakit dulu. dulu. Nah, itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hanya Talk Show, tentunya bareng Dery. Kalau misalkan teman-teman atau ibu-ibu nih, bunda-bunda di sobat-sobat dialog, suka pernah ngalamin gak sih anaknya tuh kejang atau step lah kita nyebutnya. Kadang-kadang kita suka panik, apalagi terjadi di anak-anak balita, ya kan? Kita nggak tahu nih mau melakukan penanganan apa. Kadang-kadang kita sebagai orang tua pun karena panik jadi asal aja gitu penanganannya, tapi ternyata itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, kebetulan hari ini Dery kedatangan tamu yang keren banget ya, seorang dokter spesialis anak ahli neurologi anak ya. Kita langsung aja kenalan nih, karena juga Dery pengen tahu lebih dalam lagi tentang apa sih itu neurologi anak, terus bagaimana caranya kita menangani step atau kejang ini, dan apa sih harus kita lakukan sebagai orang tua gitu ketika memang anak kita mengalami gangguan-gangguan tersebut gitu. Langsung aja nih kita kenalan dulu sama dokter yang keren satu ini. Dok, boleh dikenalin dulu, Dok? Ya. Namanya siapa dan dari mana gitu. Baik, terima kasih Mas Dery. Perkenalkan, saya Dr. Rizal Agustiansyah, spesialis anak, konsultan saraf anak. Ya, saya bekerja sehari-hari di Rumah Sakit Umum Daerah Indramayu dan Rumah Sakit Permata Cirebon, serta Klinik Utama Zainal Abidin di Indramayu. Ya, terima kasih ini atas undangannya, Mas Dery. Iya, sama-sama dokter. Aduh, aku merasa tersanjung nih dokter udah berkenan hadir di sini, soalnya katanya teman-teman dokternya sibuk banget. Dokter Rizal ini sangat-sangat sibuk. Jadi untuk menyempatkan waktunya ke sini, kita udah janjian di tahun lalu ya, Dok ya? Enggak. Kita janjian tahun lalu dan akhirnya terrealisasi hari ini nih. Dokter, kalau dokter di sini, Dery nggak mau menyanyiakan kesempatan nih, dan sobat dialog juga mungkin para moms di rumah juga pengen tahu nih, apa sih itu, Dok? Pertama kita pengen tahu dulu nih, neurologi anak itu seperti apa, Dok? Ya, baik. Ya, cabang neurologi anak itu sebetulnya adalah sudah ada ya, cikal bakalnya itu dari abad ke 15-16 ya, ketika di dunia itu muncul berbagai penyakit yang membingungkan para dokter Saat itu. ya, saat itu mulai dari polio ya, hidrosefalus, lalu ada korea ya. Jadi ada anak tuh muncul gerakan-gerakan seperti menari. Dokter itu bingung ya, ini apa ya. Lalu mulai landasan ilmiah itu berkembang di sekitar abad 19 ya. Dan semakin pesat berkembang karena seiring dengan kemajuan ilmu kedokteran juga ya. Jadi di bidang contoh ya, di bidang genetika, di bidang perkembangan untuk modalitas menegakkan penyakit itu apa, atau untuk kita menyebutkan modalitas diagnostik ya. Lalu berkembang juga ilmu-ilmu pengobatan ya, yang berkaitan dengan saraf. Itu semua mendukung itu berkembangnya cabang ilmu kedokteran neurologi anak ini ya, sampai saat ini ya. Nah, orang tua pasti akan bertanya ya, neurologi anak tuh apa? Iya. Ya, itu apa? Soalnya asing ya. gitu loh. Ya. Jadi
Neurologi anak itu ada sebetulnya cabang ilmu kedokteran, salah satu cabang ilmu kedokteran ya, bagian dari ilmu kesehatan anak yang lebih mendalami, mengkhususkan di bidang saraf anak ya. Jadi para ahli atau dokter saraf anak ini ya, karena neurologi itu sebenarnya kan saraf ya. Dokter saraf anak ini ya menangani berbagai kondisi penyakit ataupun gangguan ya yang dialami ya oleh anak pada sistem sarafnya. Oke, berarti kalau boleh disimpulin, berarti neurologi anak itu fokus pada saraf anak ya dok ya, intinya ya dok ya. Jadi salah satu bidang dari ilmu kesehatan anak yang menangani khusus saraf. Ya. Lalu muncul lagi pertanyaan berikutnya, saraf itu apa? Ya kan? Ya ini nih, karena saraf itu nggak kelihatan dok. Ya. Jadi orang pada bingung nih saraf tuh mana gitu. Kalau sakit kita kan luka kelihatan nih, ini sarafnya mana nih, sarafnya itu apa sih dok, saraf itu dok? Ya. Jadi kalau kita berbicara mengenai sistem saraf di tubuh manusia, itu ada sistem saraf pusat dan tepi. Sistem saraf pusat itu mencakup otak, ya kita dari atas nih, ya manusia dari atas, dari kepalanya itu otak, lalu turun ke bawah medula spinalis, atau orang menyebut sumsum tulang belakang, ya sumsum tulang belakang, lalu ke bawah lagi sistem saraf tepi, lalu ada sistem saraf otonom, ya termasuk juga pembuluh darah, ya itu termasuk dalam sistem saraf. Berarti itu pun dari masing-masing saraf tuh beda-beda juga yang menangani, misalnya kayak saraf tadi kayak tulang sumsum tulang belakang tuh sarafnya untuk fungsinya tuh apa aja tuh beda-beda dok? Ya tentunya berbeda. Ya. Lalu sistem saraf ini tentunya sangat penting ya untuk mendukung seorang manusia, terutama nih kita bicara tentang anak ya, untuk beraktivitas sehari-hari. Ya kalau kita bicara otak, tentunya kesadaran yang baik kan tentunya harus didukung dengan fungsi otak yang baik. Ya, anak bisa berinteraksi, bisa melakukan gerakan-gerakan tubuh yang normal, ya berbicara yang normal, mendengar, ya itu tentunya membutuhkan dukungan tidak hanya otak tapi tadi saraf tepi yang baik. Ya. Karena sistem saraf ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Betul, saling berkaitan. Jadi ketika anak saya sakit apa, saya harus bawa ya berobat ke dokter saraf anak, ya ataupun orang tua pun biasanya punya inisiatif nih, ketika memang dokter saraf anak dibilang nih ke dokter anaknya, tolong dibuatkan rujukan misalkan gitu. Nah, bidang-bidang yang ditangani oleh ahli saraf anak itu ya, yang pertama ya kalau kita bicara dari sistem saraf pusat otak ya, satu ya yang sering kali ditemukan ya itu adalah masalah kejang. Ya, kejang demam ya, baik itu kejang demam sederhana, kejang demam kompleks, lalu epilepsi, atau yang sederhana deh, anak yang mengalami keluhan nyeri kepala. Oh itu juga ada indikasi ke sana? Iya, nyeri kepala, terus sering terasa pusing ya. Jadi orang tua kadang bingung, Dek ini nyeri kepala, berdenyut, atau memang pusing berputar? Migrain mungkin? Atau migrain, nyeri kepala, migrain, hilang timbul. Ya, itu sebetulnya bidang-bidang yang ditangani oleh dokter saraf anak. Lalu apalagi anak-anak yang mengalami trauma kepala, cedera kepala, ya jatuh mungkin, lalu setelah jatuh anak mengalami gangguan penurunan kesadaran, anaknya jadi nggak aktif, pasca kejadian anak lebih banyak tidur, misalkan dilaporkan oleh orang tuanya, bahkan kejang, ya. Dan anak yang memang kecurigaan terjadi tumor atau keganasan di otak. Kanker otak juga termasuk, dok? Ya, itu juga termasuk dalam bidang dari saraf anak, ya. Atau memang anak yang
memiliki riwayat proses ketika lahir, ibunya cerita lahir, lalu anaknya terpaksa harus dirawat dulu, ya, dirawat di ruang khusus namanya NICU, ya, jadi neonatal intensive care unit. Nah, setelah perawatan itu anak ini kan memiliki termasuk kelompok bayi yang berisiko tinggi mengalami gangguan perkembangan di kemudian hari. Misalkan anaknya harus pakai oksigen, alat bantu nafas, harus di inkubator, apalagi ada riwayat dia juga lahirnya kurang bulan atau prematur. Itu adalah kelompok berisiko tinggi. Risiko tinggi apa? Risiko tinggi untuk mengalami gangguan perkembangan di kemudian hari. Makanya neuro anak juga menangani berbagai kondisi, penyakit ataupun gangguan terkait dengan perkembangan, ya. Oke, berarti Gitu. termasuk tadi kalau misalnya ngomongin perkembangan kayak telat berbicara, Iya, telat jalan, itu betul. masuk juga di neurologi anak, Masuk. Dok. Ya. Jadi anak kita bicara perkembangan itu kemampuan motorik kasar, motorik halus, kemampuan bicara, kognitif ataupun kemampuan dia untuk berpikir ataupun kemampuan dia sekolah nanti, ya, dan sosial personal dalam artian dia berinteraksi dengan anak sebayanya, dengan orang tuanya, ya, dengan kakak-kakaknya. Itu ada 5 aspek perkembangan yang harus selalu, ya, di follow up, ya, perkembangan, terutama ke tadi bayi-bayi yang mengalami proses persalinan lalu memiliki masalah, ya, harus dirawat, ya. Lalu kasus apa lagi yang ditangani oleh neurologi anak, ya, kelemahan salah satu anggota tubuh, ya. Di orang tuanya bilang, "Dok, anak saya misalnya sering jatuh-jatuh." Nah, itu katanya mau Ya. punya adik lagi, Dok. Sering. Nah, sering jatuh mau punya adik lagi, Iya, beda tapi ya, Dok. orang zaman dulu bilang begitu, ya. Jadi kalau sering jatuh, sering sakit nih mau punya Punya adik adik lagi. lagi. Tapi memang itu harus diwaspadai oleh orang tua, ya, ketika anaknya kok gampang jatuh, lalu dari posisi duduk di lantai dia nggak bisa berdiri secara normal, ya, lalu jalannya seperti mau jatuh, ya, itu bidang-bidang yang ditangani juga. Nah, tadi terkait perkembangan terlambat bicara, suatu kondisi terlambat bicara itu memiliki spektrum diagnosis yang luas sebetulnya, ya. Jadi itu hanya suatu sign, ya, bahwa oh, ini anakku terlambat bicara, tapi dia bagian dari diagnosis yang mana, ya. Jadi ketika terlambat bicara ini bisa untuk autis, ya, anak-anak dengan autis, anak yang mengalami disabilitas intelektual, anak yang mengalami gangguan pendengaran, karena anak kan bisa berbicara apa yang dia dengarkan, Betul. ya, diajarkan oleh orang tua. Jadi ketika anak terlambat bicara, ya, ini harus dicurigai, ini salah satu dipikirkan juga bahwa nih pendengarannya normal apa enggak, ya, karena sebenarnya ada parameter pemeriksaan yang objektif, ya, tidak hanya subjektif, ya. Kalau dipanggil nengok nggak bisa begitu juga. Lalu Complicated ya, Dok, ya, ya, sebetulnya ya. complicated. Lalu anak dengan mungkin pernah mendengar gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif, yaitu ADHD, ya. Itu bidang-bidang yang ditangani. Apalagi sekarang kemajuan perkembangan pesat ilmu genetik itu ditemukan itu beberapa penyakit, kita menyebutnya kelompok penyakit neurometabolik. Jadi biasanya kata kuncinya adalah ketika orang tua menceritakan, "Dok, anak saya duduk usia 6 bulan, jalan umur 1 tahun, tiba-tiba di umur 2 tahun perkembangannya mundur, jadi nggak bisa apa-apa," ya. Nah, itu termasuk bidang yang ditangani oleh dokter saraf. Lalu berkembang juga nih ilmu di bidang imun, ya, imunitas, neuroimun. Jadi ada beberapa memang dicetuskan oleh proses autoimun, ya. Contoh, ya, infeksi di otak karena autoimun.
ya biasanya orang tuanya tuh menceritakan anaknya demam, terkadang ada kejang, terkadang enggak, dan yang jadi ciri utamanya itu gangguan perilaku. Lebih apa berarti dok? Ya, jadi ngamuk, ya, Emosinya nggak stabil ya dok ya? ngamuk, terus tidak mengenal orang tua, tidak ada kontak mata yang baik, ya, kesadarannya makin lama makin menurun sampai orang tua itu terkadang bilang ini seperti bukan anak saya, dok. Nah, itu kita kelompok penyakit itu kecurigaan ke arah ensefalitis autoimun, jadi infeksi di otak karena proses autoimun. Belum lagi bicara infeksi susunan saraf pusat, meningitis, infeksi atau peradangan di selaput otak bisa karena infeksi virus, infeksi bakteri, infeksi karena kuman tuberkulosis, ya, ensefalitis karena virus, itu kan tadi autoimun ya. Jadi memang semakin berkembangnya keilmuan di bidang kedokteran itu membuat cakupan neurologi anak juga semakin bertambah ya. Tapi yang saya perlu ingatkan di sini untuk para parents ini, orang tua, bahwa tidak ada ya cabang ilmu kedokteran tuh yang mampu berdiri sendiri. Ya. Jadi dalam hal menentukan atau menegakkan diagnostik, dalam hal memberikan terapi, itu kita sering berkolaborasi ya dengan teman sejawat dokter di bidang lain. Ya, karena itu tujuannya demi untuk menangani pasien, diagnosisnya tepat, pengobatannya pun tepat. Karena tadi kan harus objektif ya dokter ya. Berbagai macam aspek kita perhatikan untuk menentukan satu diagnosis ya dok ya. Oh itu tadi jawab dulu tadi dok, apakah tadi telat bicara tuh ya biasanya tumbuh gigi dulu baru ngomong, ada ngomong dulu baru tumbuh gigi. Nah itu tuh salah satu gejala ke arah neurologi juga atau gimana sih dok? Iya, jadi untuk para orang tua ya memang harus terkait ini kita bicara tradisi berhadap versus dengan kemajuan ilmu. Betul. Ya kan? Tradisi itu anaknya telah bicara karena tumbuh gigi. Sebetulnya hal-hal seperti itu tidak tepat ya. Tidak tepat. Kenapa dikatakan tidak tepat? Karena kemampuan anak berbicara itu sebetulnya sudah dimulai ya keluar kata-kata yang mungkin tidak mengandung makna ya, keluar suara-suara kata-kata cooing, kita menyebutnya cooing, itu bisa di umur 3 bulan udah keluar tuh. Jadi anaknya udah mulai bisa ngoceh-ngoceh tapi gitu hanya sedikit hanya celotehan anak-anak ya. Lalu di usia lebih lanjut lagi ya 6 bulan itu dia udah mulai tuh umur 6 beranjak ke 9 bulan tuh udah mulai babbling dia. Babbling udah makin jelas biasanya ya, dok ya. Udah mulai jelas, dan nanti dia mulai lebih kompleks lagi, dia bisa memanggil tuh ya mama, ya. Itu kata-kata yang sederhana tapi buat orang tua tuh anakku udah bisa bicara. Apalagi anak pertama dok. Ya, pertama. Jadi untuk para orang tua sebetulnya kemampuan bicara dengan tumbuh gigi ya tentunya tidak ada kaitannya dok ya. Tidak ada kaitannya ya. Lalu saya juga berpesan ya, kita sebetulnya punya wahana untuk para orang tua ini untuk bisa berkomunikasi sebenarnya dengan dokter-dokter anak ya yang kompeten ya. Itu ada yang namanya Ikatan Dokter Anak membuka website khusus. Ada apa dok website dok? Ya. Itu nanti Mas Dery nanti yang harus promosikan, nanti saya kasih linknya. Siap. Nanti aku kasih linknya nih buat orang tua barangkali. Memang kan sekarang banyak nih dok orang tua muda gitu kan. Ya. Orang tua muda yang memang masih awam gitu bagaimana cara untuk menangani anak karena masih baru belajar juga. Tapi nah itu tadi akhirnya karena mereka ada di orang tua muda ini ada di zaman yang cukup canggih, mencoba cari-cari, akhirnya penanganan juga kurang tepat. Betul.
Nah, gimana kita menghadapi situasi ini, Dok? Karena Ya. saya pintar nih, gue anak orang tua muda gitu yang penuh dengan apa namanya ilmu-ilmu dari Google gitu, Dok. Itu gimana, Dok? Ya, jadi memang harus bijak ya Mm-mm. dalam baik itu membaca, jangan ditelan Bulat-bulat tadi. bulat-bulat jangan mentah-mentah ya. Hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan anak harus dilihat betul ya ketika mampir ke satu website ini valid atau enggak ya. Bisa nggak apa namanya kita berkomunikasi ya dengan penulisnya itu ya. Kalau memang saya suka bilang tuh ke orang tua, ibu bisa memang berkomunikasi. Enggak dok, saya cuma baca aja. Lalu bagaimana ibu untuk misalkan ya saya juga bingung. Nah, ketika terjadi kebingungan itu sebaiknya ibu berkonsultasi ya. Ke siapa dok? Ya paling dekat, yang paling saya rekomendasikan adalah dokter anak ya. Karena kalau bicara anak ya, terkait juga ini dokter anak, itu bicara aspek tumbuh kembang. Banyak orang masih menganggap bahwa anak itu adalah bentuk miniatur dari dewasa. Padahal ciri dari anak yang utama yang membedakan dengan Orang kelompok dewasa. dewasa adalah anak ini masih mengalami proses pertumbuhan dan perkembangan ya. Jadi saya sarankan ya, apakah harus ke ini dok, dokter spesialis tumbuh kembang? Kalau memang ada ya silakan. Kalau memang orang tuanya memilih untuk ke dokter anak subspesialis tumbuh kembang ya itu silakan. Tapi sebetulnya secara umum dokter anak general pediatrik harusnya menguasai tuh hal-hal mengenai tumbuh kembang itu tadi. Ya, seperti itu. Berarti dari masuknya ini berhasil nggak ya tumbuh kembangnya gitu, soalnya segini-gini aja gitu loh, Dok. Ini kayaknya dulunya sering jajan ini cimol jadi terhambat deh. Tapi nggak termasuk stunting kan aku, Dok? Nggak kan, Dok? Dulu ada nggak zaman? Nggak ada ngarang, Dok, ya Dok ya, bahasa stunting gitu. Aku padahal suka berpikir, Dok, apakah saya dulunya tidak bertumbuh kembang dengan baik gitu, akhirnya cuma segini. Makanya saya selalu menganggap kalau saya cekukan saya akan nambah tinggi, Dok. Ya, itu juga itu juga salah, Dok, atau gimana tuh? Mitos orang tua ya, cekukan tuh anak mau bisa-bisaan besar gitu gitu. ya. Atau kalau anaknya lagi diare, oh ini mau bisa jalan. Nah, hal-hal itu kan sebetulnya sudah tidak tepat lah ya gitu. Karena kasihan juga ya kalau mau maju suatu aspek perkembangannya harus sakit dulu. Nah, itu dia. Itu apakah filosofi dari bersakit-sakit dahulu bahagia kemudian, Dok? Kenapa enggak itu? Beda konsep ya, teman-teman. Kita kalau ngomongin tentang anak ini seru dan banyak banget yang pengen digali gitu loh, dokter. Terutama apalagi ini ahli neurologi anak subspesialis dari dokter anak gitu kan, Dok. Jadi kalau misalnya tadi ada beberapa penyakit yang ditangani dari neurologi anak, lalu tindakannya sendiri seperti apa, Dok, ketika memang sudah ada nih? Tapi sebelum itu, Dok, mau tahu dulu nih dari penyakit atau kasus yang terbanyak yang sudah dokter tangani ini apa, Dok, selama berdinas udah di 3 rumah sakit ini khususnya? Kasus yang paling banyak itu adalah kejang demam ya. Kejang demam itu tadi. Kejang demam, karena sampai saat ini itu seperti suatu peristiwa atau momen yang membuat trauma parents ya, buat trauma ibunya ya. Apalagi yang kasus kejang demam pertama ya, orang tuanya panik, khawatir, yang biasanya sampai datang ke kami itu adalah pertanyaan, hanya di epilepsi nggak ya dok? Gitu. Apakah berulang ya dok ya? Gitu. Jadi memang itu yang terbanyak yang selama ini. Yang kedua adalah masalah epilepsi ya. Gitu. Saya melihat banyak ini kasus-kasusnya di wilayah 3 ya. Di wilayah 3 ini cukup. Oke, tadi tindakannya apa, Dok, nih dari neurologi anak sendiri, Dok? Ya, jadi tindakan itu yang harus orang tua pahami tujuannya untuk apa ya. Yang pertama adalah untuk
diagnostik yang tepat. Ya, tindakan yang sering dilakukan ya oleh dokter saraf anak adalah ya orang menyebutnya rekam otak ya, elektroensefalografi ya. Biasanya digunakan pada kasus-kasus untuk menegakkan diagnosis epilepsi karena itu suatu sudah SOP-nya. Kami ini kelompok kerja neurologi anak. Nah, yang kedua adalah elektromiografi. Ya, itu biasanya kasus-kasus yang berkaitan dengan kelainan neuromuskular, jadi saraf dan ototnya. Ya, jadi mungkin saya agak nambahkan dari sistem saraf itu selain saraf, otak, medula spinalis, otonom tadi. Otonom, otak tambah lagi otot. Karena itu berkaitan erat dengan sistem saraf ya. Jadi elektromiografi ya, baik itu pemeriksaan kecepatan antar saraf atau pemeriksaan dengan menggunakan tindakan yang jarum EMG kita menyebutnya, itu ditujukan untuk kasus-kasus yang berkaitan misalkan ya anaknya mengalami kelumpuhan, mengalami kelemahan ya. Jadi sebelum lumpuh ini anak biasanya orang tua menceritakan, dok anak saya lemah nih, kakinya kok tiba-tiba ya gitu. Terus dari tadi posisi duduk di lantai dia nggak bisa berdiri sendiri, jadi dia harus menggapai-gapai menyangga tubuhnya sendiri ya. Kasus-kasus yang biasa berkaitan contoh ya bayi yang mengalami trauma persalinan ya, proses persalinannya sulit ya, kepalanya mungkin bisa keluar tapi bahunya tersangkut ya, itu menimbulkan cedera pada saraf atau plexus brachialis. Jadi tindakan-tindakan diagnostik itu tentunya dilakukan untuk nanti akan tujuan pengobatan ya. Lalu pemeriksaan yang lain ya mungkin yang bersinggungan dengan teman-teman di bidang radiologi ya, pemeriksaan CT scan ya, pemeriksaan MRI ya gitu. Jadi semua itu kita kerjakan. Dan ada lagi nih untuk pemeriksaan pendengaran ya, yaitu BERA ya. Sebelum BERA mungkin yang bisa kita kerjakan adalah auto-acoustic emission. Ya. Biasanya, tapi apakah dilakukan semua bayi baru lahir? Tidak. Ini ada indikasi tertentu yang memang mengalami risiko tinggi untuk mengalami gangguan pendengaran. Seperti itu. Oke, dokter, tapi tadi kan beberapa tindakan yang akan dilakukan ketika ada indikasi ke arah sana. Tapi kalau tadi kita ngomongin kejang demam nih, nah itu tuh apa sih dok yang harus dilakukan pada saat pertama ketika anak kejang demam nih, terutama kan tadi orang tua kan nggak tahu nih suka panik duluan gitu ngeliat anaknya tiba-tiba kejang gitu. Iya. Jadi orang tua harus paham dulu ya apa itu kejang demam. Jadi kejang demam itu adalah suatu kondisi ya, karena ini tentunya tidak penyakit nih ya, karena normal kan demam anak nggak kejang ya. Dok. Jadi suatu kondisi penyakit di mana terjadi bangkitan atau serangan kejang yang dicetuskan oleh peningkatan suhu tubuh ya. Berapa suhu tubuhnya ya, sampai sekarang literatur mengatakan 38 derajat Celcius sama dengan ataupun lebih ya, dari 38 derajat Celcius dengan metode pengukuran apapun ya, itu harus diingat. Dan tidak melibatkan proses di otak atau intrakranial ya. Jadi tidak ada yang namanya dia anak ini infeksi susunan saraf pusat ya. Tidak ada kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kejang di luar dia demam ya. Kita dikatakan juga tidak ada gangguan elektrolit. Elektrolit itu berkaitan dengan natrium, kalium, kalsium, klorida di dalam tubuh,
dan memang tidak ada riwayat anak ini kejang tanpa demam. Ya, jadi kalau dikatakan kejang demam itulah definisi. Itu orang tua harus paham penuhnya. Paham dulu ya dok. Paham dulu. Lalu ada juga yang kejang demam sederhana. Kejang demam sederhana per definisi tadi bagian kejang karena demam. Nah, umumnya kejang demam sederhana kejangnya kejang umum. Ya jadi seluruh tubuh. Oh, oke. Ya, kiri kanan, atas bawah, ya matanya mendelik ke Terbelalak atas, atas. terus kadang orang tua mengatakan giginya mengunci, biru, ya mulutnya, dan umumnya berlangsung singkat dan tidak berulang dalam 24 jam. Itu kejang demam sederhana. Lalu ada juga yang namanya kejang demam kompleks. Kenapa disebut kompleks? Karena biasanya kejangnya itu ya lebih lama dari kejang demam sederhana. Ya, satu yang harus dilihat tuh kejangnya di satu sisi tubuh, atau kita menyebutnya kejang vokal. Ya, kejangnya berlangsung lebih dari 15 menit dan dia berulang. Dalam Lebih satu dari kali 24 jam. Ya, dia bisa berulang lebih dari satu kali. Nah, orang tua tentu pastilah bahkan yang pernah kejang demam, kita anaknya kejang demam yang kedua tuh masih paniknya masih ada pasti. Tapi saya sering ingatkan bahwa panik itu tidak akan bisa mengobati semuanya. Betul. Baru jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Cuma kan nggak bisa dikontrol ya dok ya. Ya, nggak bisa dikontrol. Oh udah panik pak, ya panik gitu. Ya betul. Ya jadi saya suka bilang ya ketika orang tua itu datang, dok anak saya kejang demam, apa yang mesti saya lakukan? Yang pertama adalah ibu harus sedia itu satu Sendok. yang namanya termometer. Oh, pokoknya sedia sendok dok. Ya, Nggak sendok boleh. buat bapaknya aja. Ya, jadi sedia dulu termometer. Ya, karena tadi ada batasan dari per definisi tadi, ya bangkitan kejang 38 ya. Jadi harus diukur suhu badannya, lalu punya obat turun panas. Biasanya orang tua tuh sudah inisiatif sendiri, punya berbagai jenis macam obat turun panas, paracetamol, lalu ada lagi ibuprofen seperti itu. Ya, nah yang penting lini pertama kita pasti pakai paracetamol, ya itu harus sedia tuh. Ya nanti boleh dikonsultasikan dengan dokter anaknya berapa dosis yang tepatnya, karena pengobatan yang tepat tentunya bisa mencegah dia demamnya jangan sampai terlalu tinggi ya. Lalu yang ketiga itu adalah ini terkait amunisi di rumah, itu diazepam yang bentuknya cair dikemas oleh perusahaan obat ya, itu kita mengenalnya diazepam suppositoria. Dengan sediaan dosis ada 5 mg untuk anak kurang dari 12 kilo, 10 mg untuk anak lebih dari 12 kilo. Cuma memang ini betul-betul harus dicontohkan ya. Kalau diajarkan Bu pakein bingung orang tua. Ya jadi betul harus contohkan ya. Saya tuh sering Bu nih gunting bungkus luarnya, tapi yang ujungnya itu jangan digunting ya, tapi memang udah dibuat sedemikian rupa untuk mudah dibuka oleh orang tua ya, termasuk cara memasukkan ke anus ya, kalau ke dalam duburnya ya, lalu sampai kapan ada hitungan, misalnya 1, 2 dihitung, terus jangan sampai di obat ini ketika ditekan ya untuk keluar cair, kan bentuknya cair tuh masuk ke dalam dubur, ini buru-buru cabut kan nanti masuk lagi tuh. Jadi memang harus betul-betul dicontohkan ya, diperagakan gitu, diperagakan ya ke orang tua. Dan penanganan secara umum ya tadi sebisa mungkin jangan sampai panik. Kalau panik itu bubar semua. Ya, itu yang paling utama ya dok ya. Lalu singkirkanlah, amankan anak itu dari benda-benda yang tajam atau barang yang mudah. Barangkali kan kalau anak demam kan taruh gelas di situ ya. Karena tuh kalau gerakan kejang umum ya itu sampai betul-betul kaget ya, orang tua itu kaget tiba-tiba anaknya kejang. Nah itu jauhkan, lalu longgarkan pakaian ya, jangan sampai menjerat dari leher anak, lalu miringkan ya, supaya tidak keluar
si lambungnya. Dan jangan lupa nih, jangan masukkan apapun itu ke dalam mulut yang udah Tertutup, kan orang tua kan rapat gitu ngunci, ya. sering bilang tuh mulutnya giginya ngunci dok gitu. Jadi saya masukin sendok, Jari saya jari, terus mungkin sapu orang, tangan. ya itu ada juga orang tuh kopi. Kopi dok, emang ada? Iya tuh, ada tuh orang tua masukin kopi. Saya bilang, duh hati-hati bu, ya. malah Karena anak tersendak ya, kalau dok. kalau kejang ungu itu kan anak udah dua otak itu terjadi lepas muatan listrik yang tidak normal tuh akan tidak sadar ya. Gitu. Jadi kalau dimasukkan itu sampai tangan orang tua bisa luka cukup parah ya karena digigit anak. Jadi makanya diberikan obat diazepam yang diberikan lewat rektal ya bahasa medis rektal atau lewat tubuh itu tujuannya supaya kejang itu berhenti dan otot-ototnya juga menjadi lemas ya gitu. Ya yang paling penting sih itu tadi ya dok ya, mungkin kita harus sebagai orang tua harus haus akan edukasi. Betul. Haus akan edukasi, kita harus terus menambah ilmu kita itu terutama untuk anak gitu. Terkait dengan anak kita harus terus menambah edukasi kita, ilmu-ilmu kita. Dan yang paling pasti, yang paling utama itu jangan panik. Betul. Ibu bapak sekalian ya, jangan panik walaupun memang tadi panik itu bisa dikontrol karena kita kaget lihat kondisi anak yang ternyata loh kenapa kok bisa begini gitu. Cuma agar anak bisa terselamatkan dan dapat penanganan yang baik, yang tepat ya tentunya kita nggak boleh panik ya dok ya. Iya. Terus juga saya penting juga untuk saya sampaikan ke orang tua kapan harus dibawa ke rumah sakit. Ya itu kan jadi pertanyaan juga. Betul. Dari orang tua. Jika semua ini sudah dilakukan, dilakukan ya, sudah kan stay solid, ya tunggu lihat kurang lebih 3-5 menit kalau memang kejangnya masih berulang, ya. Kalau memang sediaan obat diazepam yang diberikan lewat dubur tadi cuma 1 ya harus cepat dibawa ke rumah sakit jika anaknya masih belum berhenti kejangnya, ya, ataupun maksimal 2 kali pemberian ya orang tua memberikan obat yang lewat dubur tadi tapi dia masih terjadi kejang berulang itu jangan dibiarkan. Jadi tunda lagi ya dok, tunda harus lagi. segera dibawa ke rumah Harus sakit bawa ya ke dok rumah ya. sakit karena saya banyak memberikan informasi ke orang tua bu kejang demam itu memang walaupun tampaknya seolah-olah itu tidak karena tidak melakukan proses di otak ya intrakranial ya proses infeksi tapi tetap bu kalau kejangnya lama ya itu otak yang jadi korban nanti ya. Dan kita ingat otak itu kan satunya untuk anak ini mengalami perkembangan semuanya ya. Betul. Gitu. Jadi harus cepat harus kemana rumah sakit terdekat lah gitu ya untuk para orang tua. Betul. Baik dokter, kalau misalkan anak pertama nih kejang, apakah anak kedua akan potensi punya riwayat yang sama kah atau enggak? Ya jadi memang kita bicara kejang demam itu ada faktor genetik ya. Oh ada unsur genetiknya juga dok ya. Jadi ada riwayat biasanya kalau memang adiknya kejang, bisa orang tua juga cerita tuh, kakaknya juga kejang. Betul bu, karena memang ada faktor genetik. Jangan itu, bapaknya juga kejang gitu. Atau ibunya juga ada yang bilang, saya juga dulu kejang dok, waktu kecil. Jadi memang ada faktor genetik. Nah itu juga buat kita dokter saraf anak itu selalu kita sampaikan, bu. Kalau ada faktor genetik biasanya bisa risiko dia berulang nih. Makanya ibu siapkanlah amunisi. Biasanya saya suruh kalau saya diajarin sama guru saya nih, ya ibunya tuh supaya nggak lupa nih. Yeah. Saya kasih secari kertas, tulis di saya kasih pulpen, ibu nulis sendiri. Jadi biar ingat ya dok. Iya. Kalau ditulisin dia nggak lupa tuh. Tapi kalau dia dikasih selembaran, taruh di amplop ya, hilang. Taruh di handphone. Foto ya. Nah, kehapus dok. Kalau dia nulis sendiri dia inget tuh apa aja dok ya gitu. Coba bu nanti ibu baca lagi. Saya suka bilang gitu bu. Udah tulis sudah ulangin lagi.
Nanti kalau ada yang kurang saya koreksi, saya tambah. Sama kayak saya dulu gitu, Dok. Biar ingat saya sebelum ulangan nulis jawaban. Dokter, tapi kalau misalkan kejang demam ini berulang, jadi apakah harus ada penanganan khusus juga? Selain tadi dokter bilang ada potensi berulang nih ibu bapak, berarti harus beli obat dan lain sebagainya. Apakah juga harus ada penanganan khusus juga, Dok? Ya, jadi untuk ini berkaitan dengan tata laksana ya, untuk pengobatan kejang demam. Jadi ada beberapa indikasi di mana kita memberikan ya obat pencegahan kejang ya, tapi kejang demam yang memiliki faktor resiko ya, Resikonya tidak seperti semua apa? ya. Biasanya kalau kejang demam sederhana kita hanya berikan tadi itu Bu, edukasinya Bu, ukur suhu badannya, kalau perlu kompres ya, kompres hangat ya, lalu berikan obat turun panas secepatnya ya, jangan ditunda, cairannya yang cukup ya, karena itu membantu menurunkan demam ya, minum itu sebenarnya membantu menurunkan demam. Tapi untuk beberapa kondisi ya memang satu ya, anak ini mengalami kejang demam yang lama ya, lalu ada riwayat kejang berulang 3 kali dalam 6 bulan atau 4 kali dalam 12 bulan ya. Itu ada indikasi-indikasi yang biasanya itu saya harus sampaikan, bukan biasanya, harus saya sampaikan ke orang tua bahwa anak ini diberikan obat pencegahan kejang, pengobatan intermittent. Jadi diberikan diazepam setiap kali demam. Tapi harus ingatkan orang tua ya Bu, obat diazepam ini yang diminumkan pada saat anak demam bukan tidak ada resiko efek samping, karena anaknya jadi ngantuk biasanya ya, jadi dibangunkan untuk minum. Karena biasanya kalau orang tua udah ngeliat anaknya tidur nggak tega ya, Iya. mau dibangunin nggak tega. Nah kalau nggak dibangun nanti biasanya rewel. Iya, jadi sebetulnya bangunkan sebetulnya untuk minum, karena tadi obat itu kan dijalankan di dalam tubuh kan lewat darah. Darah itu kan komposisi yang utama cairan ya, jadi cairan didapat darah dari minum ya. Jadi jangan lupa diingatkan untuk minum. Lalu ada juga yang pengobatan jangka panjang. Nah ini orang tua sering salah kaprah. Jadi komunikasi itu harus betul-betul disampaikan ke orang tua, Bu ini anaknya harus mendapatkan pengobatan jangka panjang. Ya jangka panjang berapa lama Dok? Setahun. Ya setahun. Jadi anaknya pernah mengalami episode kejang lebih dari 15 menit ya. Lalu anaknya memang setelah atau sebelum kejang dia memang memiliki gangguan neurologis yang nyata ya, yang memang kita temukan pada saat melakukan tanya jawab anamnesis dan pemeriksaan. Nah, karena obatnya itu kan diberikan golongan obat anti epilepsi ya. Nah, orang tua tuh sering mengira anak saya ayan, bukan Bu ya gitu. Jadi harus dibedakan betul mana yang kejang demam kompleks memerlukan pengobatan jangka panjang. Karena kalau bicara epilepsi tadi kan per definisi kejang demam tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Jadi harus dikasih tahu bahwa kalau epilepsi itu Bu kejang tanpa provokasi ya, lebih dari 1 kali, interval antar kejang itu lebih dari 24 jam. Atau dia kejang 1 kali tapi memiliki risiko untuk lebih dari 60% untuk terjadi kejang berulang. Itu biasanya anak-anak yang memang mengalami gangguan neurologis. Contoh ya anak-anak dengan palsi cerebral ya, di mana terjadi cedera di otak pada saat otak sedang tumbuh, atau masa pertumbuhan perkembangan otaknya belum selesai, terus anaknya mengalami cedera di otak gitu. Nah itu harus diingatkan ya orang tua. Jadi jangan sampai salah gitu, kok anakku kejang demam tapi dikasih obat epilepsi, obat ayan gitu, anakku epilepsi, bukan ya.
karena tadi epilepsi dan yang terakhir per definisi dari ILAI itu adalah suatu sindrom epilepsi. Jadi terjadi bangkitan kejang tanpa provokasi itu di usia-usia tertentu ya, ketika masa usia periode usia itu sudah terlewati, biasanya anak itu sembuh. Ya, harus disampaikan betul ke orang tua. Betul, biar ya. orang tua juga paham ya dok ya. Ya, Paham ya, betul biasanya. dan memang mengerti Mengerti. tentang kondisi anaknya Ya, tersebut ya dok ya. betul. Dokter, kalau tadi kita udah bahas sebagai beberapa macam kasus terkait neurologi anak gitu dok. Nah sebetulnya kapan sih dok kita sebagai orang tua tuh membawa anak kita ke dokter neurologi anak itu dok? Ya, Atau ada indikasi apakah terlebih dahulu akhirnya kita, oh ini harus diperiksakan nih ke dokter neurologi anak gitu dok? ya, betul. Jadi untuk orang tua itu ketika tadi ya lingkup dari neurologi anak ya, mungkin orang tua bisa lihat di itunya ya, di kan sekarang canggihnya teknologi itu, tapi saya sering ingatkan orang tua bahwa lingkup kami para dokter saraf anak itu adalah ketika seorang anak dicurigai ya, curigai dulu nih, kan belum datang ke kita, dicurigai mengalami kelainan ataupun penyakit yang berkaitan dengan saraf. Jadi tidak melulu selalu kejang demam, tidak semua selalu epilepsi. Mungkin tadi nyeri kepala aja bisa dok, bisa. Ya itu belum lama juga saya dapat anak pasca trauma kepala, dia mengeluh nyeri kepala 10 hari kemudian, itu kan pasti tanda tanya kenapa. Karena kan nyeri kepala kan tinunjuk kepala nih pasti ada, apakah ada masalah di otaknya, apalagi gitu, ada riwayat dia jatuh. Lalu anak-anak ya ketika curiga, dok kok anakku bicaranya telat ya, terus kok kontak matanya kurang ya. Ketika saya panggil namanya gak cuek-cuek aja tuh ya, kok anaknya cuek ya dok ya gitu. Tapi kalau dengar suara misalkan suara di ibunya lagi masak, ada suara blender ke orang ketakutan gitu. Hal kayak gitu kan ada, terus ada perilaku yang diulang-ulang. Nah ini biasanya orang tua udah pinter tuh anak saya autis ya gitu. Nah kita jelaskan, iya bu, memang ciri khas itu sifat mata kurang, anaknya terlambat bicara, ada perilaku yang diulang atau stereotipik, itu udah kecurigaan. Nah, biasanya dokter anak memiliki perangkat itu ya, perangkat diagnostik sederhana yang diciptakan oleh guru saya Prof. Ardiono untuk menegakkan gangguan belajar juga ya dok ya? Ya, gangguan disleksia, yaitu ada tuh pakarnya guru saya juga di Bandung ya. Tapi ya itulah, kita memaklumi bahwa banyak orang menganggap nih suatu ini baru ya, kok ada sih neuro anak selama ini kita ke neuro dewasa. Ya itu di beberapa daerah yang memang tidak ada dokter saraf anak ya, ya nggak apa-apa, karena memang buat kita sering berkolaborasi malah dengan teman-teman neurologi dewasa ya, untuk membantu pasien kan, intinya untuk menegakkan diagnosis ya. Karena memang tadi di Indonesia sendiri dokter saraf anak tuh jumlahnya masih di bawah 100. Oh masih jarang sekali berarti ya dok? Iya, di Indonesia tuh masih di sekitar 80-an lah ya, belum banyak ya. Berarti dokter banyak dicari Gitu. Dicari. banyak pasien ya dokter nih. Ya, jadi memang hal-hal seperti itu harus orang tua ya udah, atau kalau bingung boleh bertanya ke dokter anaknya. Nah gitu, dok ini kok anak saya kayak kemarin saya dapat itu dirujuk oleh dokter anaknya karena sering jatuh ya, jalan sering jatuh sampai terus muncul gerakan-gerakan yang tidak biasa. Iya, orang tuh kok kayak gerakan-gerakan aneh ya dok gitu. Baik itu tidur muncul lagi, ini juga kok dia muncul. Nah itu kan gerakan-gerakan orang itu sebetulnya kan juga masuk dalam
kelainan kelainan di otaknya. Oke. Dokter, lalu kalau misalkan kita mau periksa nih dokter ke neurologi anak nih, persiapan apa aja sih yang harus kita siapin nih sebagai orang Ya. tua sebelum kita datang konsultasi gitu dok ke dokter neurologi anak ini? Ya, jadi untuk para parents, ayah dan ibu, catat masalah-masalah apa yang ditemui. Ya, termasuk kalau kami menegakkan diagnosis itu nggak cuma sekedar menanyakan tentang penyakitnya, tapi sampai bertanya bagaimana riwayat kehamilan ibunya waktu itu di anak ini atau hamil anak ini, lalu bagaimana dengan si kakaknya, ya termasuk itu ada yang namanya pedigree. Ya kita sampai bertanya tuh kakeknya gimana, ada nggak tuh. Jadi memang ada kan beberapa penyakit Genetik ya, dok, ya? iya, yang berkaitan dengan genetik, ya. Ibunya kami ingat tuh nanti ya di sini pamannya ada nih dari sisi ibunya atau bapaknya. Nah, terus keluhannya apa? Terus biasanya juga kalaupun nggak sempat, biasanya kita tanyakan nanti, ya lahirnya gimana Bu? Apakah ada hal-hal yang membuat adik ini begitu lahir nggak bisa dibawa pulang, harus dirawat dulu, ya? Itu sebetulnya membantu kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor risiko yang mungkin berkaitan dengan sakit yang dialami oleh anak ini, ya. Dan yang penting sekarang dengan kemajuan semua orang tua punya gadget, ya, saya sering bilang, Bu, rekam, ya. Apakah itu jadi pertanyaan oleh kalau kita bicara penelitian tuh ada yang namanya komite etik tuh dia bertanya, apakah etis ya untuk merekam suatu kejadian anak lagi kejang misalnya, contoh lah yang kejang. Ya, justru pakar-pakar di dunia yang berkumpul di suatu wadah keilmuan mereka, ya, epilepsi dunia itu ILAE, ya, justru merekomendasikan para ahli itu, ya, ketika sarana terbatas, media yang bisa digunakan untuk diagnosis merekam, ya. Mungkin Itu kalau ada syarat-syarat tertentu sebetulnya okay. untuk rekamannya, kurang lebih 2 menit, harus mencakup seluruh tubuh, harus ada interaksi juga antara orang tua dengan anaknya. Oke, jadi nggak semata-merta untuk merekam doang gitu ya? Betul. Jadi Jadi ada itu beberapa hal tujuannya yang untuk diperhatikan diagnosis. juga. Ada ininya juga, ada beberapa syarat yang jadi nggak asal rekam juga. Jadi memang kan mungkin kalau misalkan kebanyakan orang kita nggak tahu ya, orang tua ngerekam anaknya yang lagi sakit gitu. Mungkin sebagian orang ngapain, bukan ditolongin malah direkam-rekam. Padahal kan itu salah satu cara untuk membantu dokter mendiagnosis apa yang terjadi pada anak saat itu ya dok ya. Mungkin kalau misalnya nggak direkam atas pembahasan orang tua, mereka juga tidak tahu nih apa sebetulnya yang terjadi. Akhirnya nggak tahu dok, cuma kejang-kejang doang, tiba-tiba kejang gini, tiba-tiba gini doang. Nah, itu kan kita sebagai dokternya mungkin ya, kita emang gue dokter ya enggak, maksudnya dokter sebagai dokternya juga nggak tahu gitu akhirnya apa nih yang sebetulnya terjadi sama si anak ini ya dok ya. Seru banget nih kita pembahasan hari ini dok ya. Ada yang mau tambah lagi mungkin dokter sedikit? Ya, tadi terkait rekaman ya. Saya lah karena ini kan kita melakukan konsultasi, orang tua bercerita tentang kondisi sakit. Tentunya juga dokter tuh menjaga kerahasiaan. Ya, itu yang harus itu paling penting dok ya. Ya, kerahasiaan. Jadi kalau misalkan ibunya, dok, saya mau ngirimin video ya, misalkan gitu ya. Oh boleh, tapi itu dokter betul-betul menjaga privasi orang tua, anak, ya, satu itu. Lalu yang kedua juga yang sangat penting, terkadang menyamakan persepsi kejang nih, ya, antara apa yang orang tua ceritakan dengan apa yang ditangkap oleh dokternya itu kadang nggak sama. Nah, itu. Jadi kalau melihat itu ya, melihat video rekaman itu, ya dokternya ngeliat, orang tuanya pun yang ngerekam ya pasti lihat. Betul. Jadi itulah itu sangat besar loh itu buat kami di dokter saraf anak, karena gini ya, saya sering bilang ke orang tua pasien dengan epilepsi nih, dia ada penyakit epilepsi.
Itu kan orang tua bilang di rumah kejang dok, pasti tempat praktek anaknya malah main. Lari-larian, sana kemari. Ya kan nggak ada kejangnya gitu. Ya karena 90% ketika datang ke tempat praktek dokternya, atau dokter anaknya, anak itu pas nggak lagi kondisi kejang. Ya, seperti itu. Kita udah ngobrolin panjang slide baru banget nih terkait neurologi anak, dan ternyata se-complicated itu ya dokter ya. Ternyata memang neurologi anak ini salah satu subspesialis anak yang juga sangat penting nih, karena memang kebanyakan kasusnya itu dialami oleh anak-anak. Nah kalau ngomongin anak tuh udah pasti, kalau kita nyebutin gejala dari kasus tadi nih, anak ya, anak tuh dari 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah yang punya anak nih, tadi ngomongin kejang dan sebagainya, kasus ini dan sebagainya, umur berapa sih anaknya tuh, kita nyebutnya anak doang. Nah anak itu 0 sampai 18 tahun itu. Jadi kalau misalkan teman-teman di rumah Sobat Dialog punya anak dari 0 sampai 18 tahun, itu juga bisa langsung ke konsultasi di neurologi anak sama Dokter Riza. Dokter, mungkin sebelum kita tutup nih sesi kita hari ini, ada sedikit pesan nggak atau tips dari dokter buat orang tua di rumah, dok? Ya, saya memberikan pesan kepada parents, ayah dan ibu, ya, penuhilah hak seorang anak, ya, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk mencapai potensi mengoptimalkan tumbuh dan kembangnya, ya. Jadi jangan lupa aspek dari nutrisi, ya, relasi, dan bila mengalami satu kondisi sakit, ya, segeralah berobat, ya, baik itu ke dokter umum terdekat, dokter anak, pun kami, ya, neurologi anak, jika memang dari pembicaraan kita bincang tadi, anak ini mengalami suatu kondisi yang orang tua curiga nih berkaitan dengan saraf, gangguan saraf. Itu aja sih dari saya untuk para orang. Ya, terima kasih dokter. Ini juga tambahan juga mungkin buat orang tua, termasuk juga Dery ya dok. Ya, pas yang menjadi orang tua, tapi kan nanti Sun akan jadi dokter ya. Mudah-mudahan. Mungkin dokter yang sudah dapat loh. Dokter, kalau misalkan mau ketemu dokter nih, kan tadi dokter bilang konsultasikan aja ke dokter ya dekat, ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih fans-fansnya dokter dari Dialog pengen ketemu dokter, Ya. itu kemana dan di jam berapa aja sih prakteknya dokter? Ya. Jadi kalau untuk orang tua di wilayah Cirebon, Kabupaten Cirebon, Kuningan, ya, Majalengka, Indramayu, ya, kalau praktek saya di Rumah Sakit Permata Cirebon hari Selasa dan hari Kamis itu dimulai dari jam 15 dengan jam 18, ya. Bisa lebih dari itu. Ya, jadi Selasa dan Kamis. Ya, dan Kamis di Rumah Sakit Permata. Nanti detail lebih jelasnya dari simpan di deskripsi ya. Sama termasuk nomor WhatsApp buat reservasi nih, buat janjian dulu sama dokter yang bisanya hari ini. Terima kasih teman-teman Sobat Dialog semua sudah menyaksikan episode kali ini. Banyak banget ilmu yang kita dapetin pada episode kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya, dok ya. Sekali lagi terima kasih dokter sudah berkenan hadir di Hanya Talk Show. Terima kasih juga teman-teman yang sudah nonton, dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, dan tetap di Hanya Talk Show. Hanya di sini bisa ngobrolin apa aja. Terima kasih, dok. Terima kasih.